Ini adalah asal minyak bumi ya. Jadi minyak bumi ini berasal dari batuan yang kaya akan material organik ya, atau organic rich. Biasa kita kenal dengan source rock atau batuan induk. Dan umumnya yang bisa berperan sebagai batuan source rock atau batuan induk ini adalah batuan sedimen klastik ya, berupa shale atau serpi ya, dan juga batuan karbonat. Karena kedua batuan ini dapat menyimpan material organik sangat baik ya. Lalu karena ada P dan T yang relatif tinggi ya. Jadi saya katakan relatif tinggi karena dia punya temperatur yang maksimal. Kalau temperatur maksimal ini melebihi, si organic rich-nya ini nggak akan berubah menjadi minyak bumi, tapi malah hilang atau gosong gitu ya. Atau over mature. Si material karena P dan T yang relatif tinggi, si material organik yang ada di batuan ini mengalami pematangan ya, atau proses mature ya, sehingga berubah menjadi minyak dan gas bumi ya. Tuh. Baik, langsung ya. Ini adalah proses terbentuknya minyak bumi sampai ke tahap selling mungkin ya. Jadi dari ekspor dari hulu sampai ke hilir nih ya. Jadi pada awalnya si material organik ya, baik itu jasad-jasad dari dinosaurus ataupun plankton ya, ataupun tumbuhan itu terendapkan mengalami transportasi terlebih dahulu ya, dan mengalami pengendapan di suatu cekungan ya. Cekungan ini bisa berupa darat, laut, maupun transisi ya. Lalu karena temperatur dan tekanan yang tinggi, tekanan ini berasal dari si ini ya, sedimentasi yang ada di atasnya ya. Karena semakin tebal, otomatis sedimentasinya semakin tebal, otomatis eh, tekanan akan semakin tinggi. Tekanan semakin tinggi, temperatur juga akan semakin tinggi karena P dan T itu dia berbanding lurus ya. Eh, Juga poin pentingnya adalah waktu yang sangat lama ya, bisa mencapai jutaan tahun. Batuan ini mengalami proses pematangan ya, atau maturity. Lalu minyak yang sudah matang ini yang mengalami pematangan di soft rock atau di batuan induk mengalami proses migrasi ya, nih yang ada tanda panah ini, menuju ke batuan yang berpori ya, kita kenal dengan batuan reservoir dan juga perangkap reservoir. Nih ya, perangkapnya. Perangkap itu biasanya berupa anticline ya, atau perangkap struktur ya. Kemudian setelah minyak ini terakumulasi barulah dilakukan pemboran ya. Pemboran lalu diproduksikan minyak. Ini contohnya dari ini ya, pemboran lepas pantai ya, atau offshore. Si minyak ini ditransportasikan dari offshore ini ya, contohnya di sini menggunakan kapal ya, atau biasa dengan FPSO ya, lalu dikirim ke kilang nih. Biasanya makanya kilang itu umumnya berada di pinggir laut, atau untuk di lapangan-lapangan yang di darat ya, dari oil field ini dia ditransmisikan menggunakan pipa atau pipeline ya, menuju ke fasilitas penggilangan atau biasa kita kenal dengan refinery ya. Nah, dari tahap pencarian minyak, pengeboran minyak, terus proses produksi minyak sampai pengiriman minyak ke refinery, ini adalah tahap upstream ya. Kita kenal dengan tahap upstream atau kegiatan hulu. Inilah yang dikatakan hulu migas. Lalu dari refinery sampai ke selling ya, penjualan, dia jadi minyak, jadi bensin, jadi diesel, jadi aftur, jadi petrochemical. Itu adalah tahap uh, downstream ya, atau hilirnya ya. Jadi uh, ada dua kegiatan ya di migas ini. Ada yang namanya upstream ya,
sampai dia masuk ke refinery. Setelah dia masuk ke refinery, dia proses pemasakan dan penjualan, itu adalah proses downstream, ya. Oke, ini adalah gambar ini, dia menjelaskan tentang jenis minyak sebenarnya, ya. Jadi kalau teman-teman sering nonton TV ya, ada di Metro TV ya, ada harga minyak dunia ya. Harga minyak dunia itu dia ada dua jenis. Ada yang light sweet oil sama heavy oil atau Brent oil. Untuk light sweet oil itu dia adalah minyak yang ringan ya. Minyak ringan ini artinya dia relatif encer ya viskositasnya. Sedangkan minyak Brent oil, dia adalah minyak yang kita sebut dia sebagai minyak berat ya. Atau dia viskositasnya itu lumayan tinggi ya. Nah ini untuk harga biasanya light sweet oil ini cenderung lebih mahal daripada si Brent oil atau heavy oil. Nah ini ya. Jadi untuk menentukan minyak ini jenis light oil atau heavy oil, biasanya kita menggunakan eh, klasifikasi berdasarkan derajat API-nya ya. API ini singkatan dari American Petroleum Index ya. Kalau kita ada derajatnya ya. Tapi kalau kita ngomong institusinya, API ini adalah American Petroleum Institution ya. Rumusnya ini ya, 141,5 dibagi SG. SG ini adalah specific gravity ya, dikurang 131,5. Nah, ini adalah rumusnya ya, untuk mencari derajat API. SG ini ya adalah perbandingan dari densitas. Kalau kita mencari SG minyak ya, kalau dia cairan minyak, ada SG ini adalah perbandingan dari densitas oil dengan densitas air ya. Tapi kalau kita mau mencari specific gravity gas, dia rumusnya perbandingan dari densitas gas dengan densitas udara. Itu yang beda perbandingannya. Kalau kalau gas dia dibagi terhadap densitas udara, kalau minyak dia dibagi terhadap densitas air ya. Densitas air itu 1 gram per cc. Jadi nilainya SG oil sama dengan densitas oil. Itu ya. Nah, ini jenis minyak mentah berdasarkan derajat API gravity ya. Ini adalah parameternya. Jadi kalau nilai dari si derajat API ini kecil dari 10 derajat API ya, artinya ini adalah minyak yang sangat berat ya. Atau dia diklasifikasikan sebagai tar atau bitumen. Mungkin udah kekentalannya itu udah mirip aspal ya. Lalu yang kedua, dia range-nya itu 10 sampai 20 derajat API, ini adalah minyak berat. Ini ya. Lalu yang ketiga minyak sedang 20 sampai 30 derajat API. Sedangkan minyak eh, ringan dia derajat API-nya besar dari 30 derajat API. Nah, itu ya. Untuk Indonesia dia eh, ada dua ya. Untuk Jambi aja yang sudah pernah saya datangi itu di lapangan Tetli ya. Kalau nggak salah Tetli itu. Dia minyaknya minyak berat ya, sangat berat. Udah. Sedangkan di sebelahnya, di sebelah lapangan Citetli itu, lapangan itu produksinya minyak ringan. Ringannya sangat ringan, bisa mencapai mirip fasanya itu udah hampir ke gas mungkin ya. Jadi kalau minyak yang sudah sangat ringan itu ya, yang kalau kita taruh dia itu juga bisa menguap tuh, kita kenal dia sebagai kondensat ya. Nah, itu. Nah biasanya kalau ada yang seperti ini, biasanya kondensat ini akan dipakai untuk blending ya, blending ke lapangan si Tedli tadi yang punya produksinya adalah minyak berat, sehingga nanti keluarnya nanti adalah minyak yang sedang. Nah itu, jadi dicampur seperti batu bara ya, ada batu bara kalori rendah sama yang kalori yang sangat tinggi di blending, sehingga dua-duanya bisa dipakai. Gitu. Next, ini dari hidrokarbon ya. Hidrokarbon tadi sudah dijelaskan ya, dia fluida yang mengandung atom H dan atom C ya.
Nah, berdasarkan jumlah unsur karbon C, minyak